Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Fatima di pembelajaran fikih daring yang ke-8. Gimana kabar anak-anak Miss? Sehat semuanya kan? Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa terus belajar di setiap harinya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu, di mana kita masih membahas tentang wudhu. Kali ini yang kita bahas adalah sunnah-sunnah wudhu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, yuk sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjut ya. Apa sih sunnah-sunnah wudhu itu? Apa sih arti sunnah itu? Makanya kita pelajari hari ini biar abang dan kakak tahu apa arti sunnah wudhu. Nah, apa itu sunnah wudhu? Sunnah wudhu adalah hal-hal yang dianjurkan untuk dikerjakan dalam berwudhu. Apa itu Miss maksudnya? Jadi sunnah-sunnah wudhu itu hal-hal yang sangat baik dilakukan. Artinya sunnah wudhu ini boleh dikerjakan, boleh tidak. Kalau kamu mau dapat pahala lebih, maka lakukanlah sunnah wudhu. Kalau mau dapat pahalanya sedikit, tidak usah dilakukan sunnah wudhu. Kamu pilih mana? Banyak pahala atau tidak? Tentu kita akan lebih memilih banyak pahala. Kira-kira apa saja ya yang termasuk sunnah wudhu? Oke, kita lihat ya. Nah, sunnah wudhu yang pertama adalah membaca basmalah di awal wudhu. Perhatikan gambar berikut. Nah, sebelum dia memulai wudhu atau sebelum dia membasuh muka, si anak sudah mengangkat tangan, tandanya dia mau membaca basmalah di awal wudhu. Ini sunnah ya abang dan kakak. Sunnah itu biar kita dapat pahala lebih dari Allah. Nah, kalau misalnya kamu nggak membaca basmalah, nggak apa-apa Miss, nggak apa-apa, tapi pahalanya tidak didapatkan atau pahala lebihnya tidak ada sama kita kalau kita baca basmalah. Oke, kita lanjut. Yang kedua, membasuh telapak tangan. Nah, kita selalu itu kan membasuh telapak tangan, bukan tangan ya, beda. Kalau telapak tangan itu hukumnya sunnah, artinya boleh dikerjakan berpahala. Kalau tidak dikerjakan tidak dapat dosa. Kalau dia membasuh telapak tangan itu sunnah, tapi kalau dia tangan itu rukun. Berarti kalau dia rukun itu tidak boleh tidak dikerjakan. Kalau sunnah boleh ditinggalkan. Itu untuk yang kedua. Sunnah wudhu selanjutnya adalah berkumur-kumur. Nah, kumur-kumur ini sunnah ya abang dan kakak. Berkumur-kumur itu memasukkan air ke dalam mulut lalu mengeluarkannya. Kemudian sunnah wudhu yang keempat adalah memasukkan air ke hidung. Kenapa ya Miss kita harus memasukkan air ke hidung? Supaya hidung kita bersih dari abu yang menempel pada hidung ketika kita berada di luar ruangan. Sehingga memasukkan air ke dalam hidung itu sebelum berwudu atau ketika mau berwudu itu hukumnya sunnah. Kalau kamu gak melakukannya tidak masalah ya, tapi gak dapat pahala yang banyak. Oke, yang selanjutnya sunnah wudhu yang kelima adalah membasuh telinga. Nah, ternyata membasuh telinga itu bukan rukun ya. Membasuh telinga itu ternyata hukumnya adalah sunnah. Jadi misalnya nih setelah membasuh tangan, kamu membasuh apa ayo? Iya, membasuh kepala atau sebagian kepala. Nah, kemudian kamu langsung membasuh kaki, nggak membasuh telinga, boleh nggak Miss? Boleh. Kenapa? Karena membasuh telinga itu sunnah, bukan rukun. Ya, oke. Selanjutnya yang keenam adalah membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Nah, membasuh anggota wudhu 3 kali ini gimana Miss? Misal kita membasuh wajah, itu kita buat sebanyak 3 kali, itu hukumnya sunnah. Kalau 1 kali saja boleh Miss membasuh anggota wudhu, boleh.
tetapi pahalanya tidak banyak. Itu dia, kalau kamu melakukan sunnah wudhu, kamu dapat pahala yang banyak. Selanjutnya itu adalah mendahulukan anggota wudhu sebelah kanan. Perhatikan gambar ini. Nah, dia duluan membasuh tangan sebelah kanan, baru kiri. Begitu juga ketika kita membasuh kedua telinga, kanan duluan baru kiri. Membasuh kaki juga seperti itu, kanan dulu baru kiri. Itu hukumnya sunnah ya. Oke. Kemudian yang kedelapan adalah berdoa setelah berwudu. Nah, berdoa setelah berwudu atau membaca doa setelah berwudu itu hukumnya sunnah. Jadi kalau kamu mau dapat pahala lebih, tentu kita harus melakukan hal-hal yang sunnah tadi ya. Kira-kira doa sesudah berwudu abang dan kakak masih ingat gak ya? Ayo, masih ingat gak ya? Siapa yang masih mengerjakan doa setelah berwudu di rumah? Oke, alhamdulillah. Untuk yang selalu membaca doa setelah berwudu, itu akan dapat pahala yang lebih banyak lagi. Nah, itu saja dulu materi kita hari ini. Kurang dan lebihnya Miss mohon maaf. Semoga dapat dipahami ya abang dan kakak. Dan jangan lupa dilaksanakan sunnah-sunnah wudhu tersebut, biar pahala wudhu kita banyak ya. Nah, ini ada tugas. Silahkan tulis atau print, boleh ditulis boleh di print ya materi kita hari ini. Baru kamu tuh dibuat di buku catatan. Lalu kamu fotokan catatan kamu serta foto diri kamu ketika sedang melihat video dari Miss Fatimah ya. Kenapa Miss tugas kita cuma catatan dan foto kamu? Karena Miss mau menilai sesuatu dari catatan kamu. Paham ya abang dan kakak? Oke, sampai di sini saja pembahasan kita. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.